Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus tetap sehat. Hari ini Bu Siska dan kalian akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba perhatikan gambar berikut. Ada Edo, Beni, Udin, Lani, dan Siti sedang istirahat di sekolah. Apa yang dilakukan oleh Edo kira-kira? Yaitu membuang sampah. Kemudian lihat ekspresinya Beni. Kaget dan khawatir. Kenapa kira-kira? Karena Edo sedang membuang sampah di kolam. Bolehkah Edo membuang sampah di kolam? Tidak boleh. Kenapa? Karena di kolam juga ada hewan-hewan yang juga perlu hidup dan tempat tinggal yang bersih. Kalau dibuang sampahnya di situ, kira-kira kolamnya jadi kotor atau tidak? Iya, benar sekali, kolam akan jadi kotor. Kalau kolam kotor, ikannya lama-lama bisa mati. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan kita harus menjaga lingkungan, terutama merawat hewan dan tumbuhan. Bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Percakapan, ayo kita baca bersama-sama. Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Betul sekali Siti, kata Dayu. Beni menjawab, selain itu aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu berkata, aku juga setuju dengan Beni, ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah seperti yang tadi ya. Beni, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar aturan. Edo menjawab, oh iya aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Dari percakapan tersebut, mari kita jawab bersama-sama. Jawablah pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Nomor 1, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan tersebut? Apa peraturannya? Merawat hewan, merawat kolam, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah contoh-contoh aturan di sekolah atau bisa disebut peraturan sekolah. Ada banyak sekali peraturan. Salah satu contohnya adalah nomor 1, merawat hewan, merawat kolam, tidak membuang sampah sembarangan, dan lainnya. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah? Karena sampah yang menyumbat selokan dan kolam menyebabkan banjir. Jadi kalau kamu membuang sampah sembarangan, terutama di kolam, yang harusnya kalau sampah dibuang di tempatnya, maka sampah ini akan menyumbat selokan. Akhirnya airnya tidak mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, berarti airnya meluap ke atas sehingga banjir. Nomor 3, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Ayo, apa yang harus dilakukan? Mengingatkan dan menegurnya. Cara terbaik ketika ada temanmu yang melanggar aturan adalah diingatkan langsung. Kenapa? Mungkin saja dia lupa. Begitu ya cara baiknya. Nomor 4, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. 1, hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, merawat lingkungan. Jadi merawat lingkungan termasuk hal yang boleh. Hal yang tidak boleh yaitu melanggar peraturan.
Nomor 5, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Kira-kira apa saja tadi? Siti atau nama orang. Kemudian Dayu. Apalagi? Pada atau awal kata. Jadi disimpulkan satu, nama orang harus huruf kapital. Kedua, awal kalimat itu juga huruf kapital. Kemudian Beni dan lain-lain. Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Nama orang atau nama panggilan, nama hari, dan nama bulan. Ayo sekarang kita buka. Berikut adalah hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan. Yang mana mencoret-coret tembok kelas? Mana yang cocok? Ini dia. Membuang sampah pada tempatnya. Mana yang cocok? Ini dia. Benar kan? Melaksanakan tugas piket bagian atas. Sudah bisa untuk memasangkan ya. Bacalah teks berikut, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Ayo kita beri atau kita lingkari penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Kata Siti, S-nya kecil atau besar? Besar, berarti Bu Siska beri titik. Kemudian memelihara burung harusnya tanda titik karena akhir kalimat. Siti harusnya besar. Merawat burung peliharaannya tanda titik. Setiap S-nya besar. Hari burung diberi makan secara teratur titik. Makanan burung itu buah pisang, M-nya besar. Kemudian di akhir kalimat tanda titik. Pada, P-nya besar. Hari Minggu, M, minggu. Kenapa? Karena hari, M-nya besar. L-nya besar. Ke rumah Siti, tanda titik. L, Laninya besar. Dengan burung peliharaan Siti, S-nya besar karena nama orang. Karena suaranya indah, tanda titik. Oke, sudah mengerti ya? Jadi, nama orang huruf kapital. Awal kalimat huruf kapital, nama hari huruf kapital, nama bulan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Diingat-ingat. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar. Ini adalah timbangan pasar. Pepayanya berapa? Beratnya di situ 1 kg. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar berikut. Nah, perbedaannya apa Bu Siska? Yang tadi timbangan pasar atau timbangan tradisional, yang ini adalah timbangan digital. Digital ditimbang langsung keluar nilainya. Manakah yang lebih berat? 1 kg ataukah 200 gram biji? Coba perhatikan gambar di samping. 1 kilo dengan 200. Kilo dan gram lebih besar mana? Di sini ada persamaan di mana 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, diingat-ingat ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Atau bagaimana Bu Siska
Apa asal usulnya? Ini dia asal usulnya. 1 kilogram terdiri atau sama dengan 1 kilogram itu sama dengan 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram ini, 100 gram yang ini, lalu 100 gram yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Ini jumlahnya 10, berarti kan 1000. 100 ditambah 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 100, hasilnya 1000. Berarti 1 kilogram itu sama dengan 1000. Ini kalau dijadikan gram adalah 1000 gram. Sedangkan ini 200 gram. Kira-kira mana yang lebih besar? Ini. Ya. Oke. Ayo, biar lebih paham lagi, coba perhatikan berat semua kentang. Ada 2 kg dengan 200 gram. Apakah sama? Beda. Semangkuk tepung berat 5 kilo dengan 5000 gram. Beda ya. Ini juga beda, ini beda, ini beda, ini beda. Kemudian Bu Siska, yang benar bagaimana? Mana yang lebih besar? Ini yang lebih besar. Kenapa? 2 kg sama dengan 2000 gram. Ini sama dengan 5000, ini 1000. Nah, ini yang lebih besar. Oke, lanjut. Oke, tugas kamu, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis. Kemudian, apakah yang paling kamu sukai dalam pelajaran hari ini? Apakah yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran hari ini? Tugasnya dijawab ya dengan menggunakan huruf Latin. Yang belum paham langsung menghubungi Bu Siska, terutama bagian matematika tadi. Jangan lupa. Ya, diingat-ingat lagi ya matematika. 1 kilogram ini 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, kalau 1000 gram dibandingkan dengan 200 gram pasti lebih besar ini. Benar? Ya, jangan lupa ya. Begitu dulu. Oke, sudah paham. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.